Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canggih Sudanendia SMA 71018085 dari PTIP. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sekaligus menjawab pada soal pada poin B ujian akhir semester keamanan jaringan, yaitu mengenai kebijakan keamanan atau security policy dari hasil analisis risiko keamanan. Perlu diketahui terlebih dahulu, definisi dari security policy ini merupakan mengenai tentang keamanan bagi suatu sistem. Dalam suatu organisasi, kebijakan keamanan ini merupakan sebuah perencanaan, proses, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi. Untuk suatu organisasi tersebut dapat mengatasi kendala perilaku anggota-anggotanya serta kendala yang dikenakan pada musuh melalui mekanisme seperti door, key, dan wall. Untuk sistem kebijakan keamanan membahas kendala fungsi dan aliran diantaranya, kendala akses oleh sistem eksternal dan musuh termasuk program dan akses ke data oleh orang-orang atau data publik. Nah, kebijakan keamanan ini memiliki tujuan, yaitu untuk memastikan pemanfaatan yang efektif dari sumber daya teknologi informasi TI universitas dan meminimalkan terjadinya kerugian karena penyalahgunaan terhadap peralatan atau sistem yang tersedia baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, itu terdapat juga manfaatnya. Yang pertama itu kerahasiaan atau confidentiality. Nah, data dan informasi hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang berhak untuk melihat dan hanya dapat diubah oleh orang-orang yang diperoleh untuk mengubahnya. Yang kedua yaitu integritas atau integrity. Data lengkap, akurat, terkini, jelas sumbernya, dan relevan, serta sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability, yaitu informasi dan layanan selalu tersedia bagi orang-orang yang tepat pada saat dibutuhkan. Yang keempat yaitu accountability atau accountability, yaitu semua aktivitas dapat ditelusuri kembali sampai ke sumber informasinya. Kemudian kebijakan keamanan ini dalam cakupan keamanan fisik ini memiliki tujuan, yaitu pertama yaitu kebijakan pada area ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua akses terhadap tempat sistem data adalah aman secara fisik dan agar pengguna menyadari tanggung jawab mereka untuk keamanan situs. Dan kemudian kebijakan dalam cakupan keamanan fisik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu keamanan pada tempat umum. Nah, yang pertama semua pengguna. Nah, semua pengguna harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan tetap aman. Yang kedua, segera menyampaikan kepada staf technical support IT jika mereka mencurigai adanya pengguna atau pengunjung yang tidak sah pada situs tersebut. Yang ketiga, segera menyampaikan kepada staf technical support IT jika mereka berpikir adanya risiko karena rusak atau hilangnya peralatan. Yang kedua itu khusus staf. Nah, semua staf harus memastikan bahwa pertama semua pengunjung harus mengisi buku tamu dan dibekali kartu pengunjung. Yang kedua, kantor tidak ditinggalkan oleh semua staf atau dibiarkan kosong pada jam kerja normal. Yang ketiga, semua komputer di daerah rawan, misal ruang di lantai dasar secara fisik telah diamankan. Kemudian kebijakan-kebijakan pada keamanan. Nah, kebijakan yang diperlukan yang pertama yaitu kebijakan pemeliharaan sistem. Nah, ini diperlukan untuk memaksimalkan perawatan terhadap sistem yang berjalan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa sistem informasi yang diimplementasikan berjalan dengan baik. Nah, cakupannya di sini itu untuk menerapkan kebijakan diperuntukkan kepada pemangku kepentingan dan pegawai yang berkepentingan di bagian teknologi informasi dan juga pihak ketiga menjadi vendor. Yang kedua yaitu penanganan risiko. Ini diperlukan untuk menangani risiko-risiko yang mungkin ada pada saat implementasi sistem. Ya, tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan risiko yang ada pada implementasi sistem informasi di perusahaan. Ini cakupannya untuk semua pegawai di lingkungan perusahaan yang berhubungan dengan aset informasi. Yang ketiga,
yaitu pengaturan hak akses dan sumber daya manusia. Ini diperlukan untuk mengatur batasan-batasan dari pengguna sistem informasi di lingkungan perusahaan. Ini bertujuan untuk mengendalikan akses pengguna sistem informasi dengan mengatur hak akses pengguna. Tujuan lainnya yaitu sebagai upaya pengurangan risiko dari penyalahgunaan fungsi atau wewenang akibat kesalahan manusia. Nah, ini cakupannya yaitu diperuntukkan kepada pemangku kepentingan dan pemimpinan perusahaan untuk menentukan atau mengolah penentuan sumber daya manusia dengan mengatur hak akses terhadap sistem. Yang keempat yaitu keamanan dan pengendalian aset informasi. Ini untuk mengatur dan mengelola aset informasi perusahaan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan berdasarkan tingkat perlindungan yang diberikan. Yang kelima yaitu kebijakan keamanan server. Ini merupakan kebijakan keamanan server. Kebijakan ini diperlukan untuk memaksimalkan keamanan terhadap server data yang secara langsung tidak akan sengaja merahasiakan data perusahaan dan data privasi karyawan perusahaan terhadap kejahatan komputer yang akan merugikan perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan keamanan sistem informasi perusahaan dari server yang digunakan. Nah, perlindungan yang diberikan tidak hanya terhadap informasi perusahaan, akan tetapi perlindungan juga akan diberikan terhadap kerahasiaan pribadi karyawan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.